Pasti, kembali lagi di Pasti, podcast aksi siswa berprestasi. Kali ini kita ada di studio LBC SMA Negeri 4 Malang. Kali ini kita berdua akan story time tentang buku novel yang berjudul Haunted Night yang ditulis sama Peter Spy. Oh ya, sebelum itu kenalin, nama aku Queen dan aku ditemenin sama Aku Ica. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa babi bu, tanpa bla bla bla, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita pertama yang berjudul Kuntilanak Bergaun Merah di Jembatan Pasopati. Serem. Dari judul udah serem. Ya, judulnya udah serem. Jadi ceritanya ini ada cowok, dia tuh habis pulang dari tongkrongan teman-temannya. Dia lewat jembatan Pasopati itu. Nah, pas di perjalanan itu dia lihat ada cewek bergaun merah berdiri di pinggir jembatan itu. Di pikirannya kan, ini cewek mau ngapain, mau bunuh diri atau mau apa kan ya? Iya, di pinggir jembatan ngapain? Ya, Mancing. terus dia tuh berhenti mau ngecek dia mau ngapain. Kalau misalnya ceweknya ini loncat, dia bisa langsung nangkep gitu kan ya. Tiba-tiba si ceweknya ini lihat belakang dia cowoknya itu. Si cowoknya ini kaget, dikira cewek biasa, cewek cantik kah, atau cewek imut Emang kah. apa? Ya kuntilanak, kuntilanak kan? Ya, tahu lah, siapa sih yang nggak tahu kuntilanak? Cuma nggak tahu mukanya karena belum ketemu. Nah, si cowoknya ini ngomongnya di novelnya itu mukanya tuh pucat, banyak darahnya dan juga banyak bekas lukanya. Nah, si cowoknya ini kan mau kabur nih, tapi nggak bisa. Restun itu. Iya. Si kuntilanaknya ini lama-lama deket sama cowoknya. Beberapa detik kemudian, dia tuh udah bisa gerak lagi, langsung digaspol. Nyeng. Nah, habis itu kan belum keluar dari jembatan itu tuh, motornya aja udah mogok duluan. Aduh, Pas sampai berapa kilometer doang udah mogok. Gimana sih motor itu? Nah, dia ini mau lari. Pas udah turun dari motornya, dia udah lihat ada kuntilanak merah di depannya. Si kuntilanaknya ini deket sama cowoknya itu sampai megang mukanya. Kukunya aja udah sejorok itu. Akhirnya si cowoknya ini pingsan. Nah, keesokan paginya itu dia dibangunkan oleh para polisi sama teman-temannya. Ditanya, kenapa kok kamu bisa pingsan di jembatan ini? Ada kecelakaan kah atau apa? Terus dia ceritanya itu dia habis lihat kuntilanak. Teman-temannya ini mikir gini, mau percaya mau enggak? Iya kan mereka ngalamin sendiri gitu. Ya makanya. Nah, habis kejadian itu si cowoknya itu udah trauma lewat jembatan Pasopati itu malam-malam. Nah, itu udah ceritanya yang Kalau aku juga takut sih kalau bisa jadi cowoknya, aku bakal pingsan. Terus aku nggak mau lewat lagi, aku nggak mau keluar malam-malam, aku nggak mau keluar sendiri. kalau cewek sih emang keluar malam-malam nggak boleh ya. Iya, apalagi sendiri. Terus di jembatan, terus ketemu itu. Aduh, sumpah. Kalau Madi kebayang-kebayang sih pasti mukanya. Takutnya pas cuci muka, terus kebuka, terus tiba-tiba muncul. Takut. Oh iya, jadi cerita yang kedua itu judulnya Rumah Nomor 13 di daerah Ciberem. Jujur aku nggak tahu tulisan bacanya tuh gimana karena tulisannya begitu. Awalnya tuh ada suami istri, dia tuh namanya mereka tuh Nia sama Arman. Ya, Mereka tuh baru pindah gitu kan di sebuah komplek. Nah, karena si Arman ini sibuk kerja, jadi si Nianya ini tuh kayak nata rumahnya sendiri kan baru pindah, jadi kayak harus ditata-tata gitu. Si Arman ini tuh kayak mau ngirim pembantu gitu buat si Nia biar nggak kecapean. Tapi si Nia tuh bilang dia mau jadi ibu rumah tangga yang baik. wah, Keren. calon istri yang Bukan calon sih, kayak emang udah istri. iya ya. Ya gitu lah pokoknya. Iya gitu pokoknya. Terus habis itu kan si Nia ini kayak udah selesai yang di bagian ruang tamu. Dia ngeliat di depan kamar, ternyata ada koper yang belum ditata bajunya. Dia ke kamar buat nata. Habis itu dia tuh kayak
nggak dengar suara apa gitu pokoknya di sini tuh kayak nggak jelas suaranya kayak gimana, pokoknya suaranya kayak ngebuat si Nia ini buat keluar gitu. Oh iya. Nia keluar buat ngecek, dikiranya tuh suaminya udah pulang atau belum, dipanggil nggak ada. Pas dia lewat kamar mandi, ini kamar mandi, ini dia ada suara keran nyala. Terus kayak dia tuh nyeranya suaminya tuh ada di dalam, pas dibuka ternyata nggak dikunci dan nggak ada suaminya di situ. Dia tuh kayak nggak ngerasa kalau kerannya tuh dia yang nyalain, jadi kayak mungkin nyala sendiri atau gimana nggak tahu lah ya. Terus pas dia balik badan ternyata ada suaminya jahil ya, emang agak-agak gitu. Terus ada dialog romantis aku nggak mau ngomong karena itu gitulah pokoknya. Adegan orang dewasa lah bukan ya. bukan adegan orang dewasa sih, cuman ya udah Bagi gitu. kita yang jomblo ya cukup diem aja lah. Oke, lanjut. Iya, cukup. Habis itu malamnya si Nia ini tuh nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Dia mau ke dapur buat ngambil air minum. Pas di dapur dia tuh kepleset cicak. Habis kepleset cicak dia tuh aduh kenapa lucu ya. Ya, kalau ada teman kita nginjak cicak mati, pasti kita ketawa nggak sih? Iya, Karena temen cak. saking coroknya kan ya. Teman kesandung aja aku ketawa. Habis itu dia tuh kan jatuhnya ngeblak ke belakang, Iya. ngeblak lagi. Terus kepalanya tuh kebentur sama ujung meja makan. Otomatis dia pingsan lah kan. Iya. Habis itu dia bangun setelah beberapa saat. Dia tuh kayak udah nggak jadi gitu. Kayak tanpa cuci kaki dia ke kamar deh. Kayak nggak jijik atau apa gitu Serem ya. banget, Miss. Terus dia tuh ke kamar. Di kamarnya tuh gelap. Dia nyari-nyari lampu. Jadi saklar lampu gitu kan. Iya. Pas dibuka, itu tuh bukan kamarnya dia, bukan rumahnya dia juga. Dia nggak kenal itu apa. Wah. Pokoknya ini tuh kayak bukan rumahnya dia. Pokoknya di sebelah kanannya tuh ada lukisan-lukisan melati gitu, ada 3 mungkin berjajar. Terus dia kayak telusuri kan ruangan itu. Ada piano di situ, dia pencet, masih bagus suaranya. Gak tau sih itu dia di mana, dia masih bingung kan dia di mana. Terus dia tuh ke jendela, ke arah jendela. Di situ tuh dia ngelihat ada orang jalan di taman itu. Oh iya, kan dia ngeliat jendela, ada taman. Nah habis itu dia tuh bingung orangnya tuh bawa apa, karena cahaya lampu taman itu kayak nggak terlalu terang gitu loh. Redup. Iya redup. Dia tuh karena takut dia orang jahat ditutup gordennya. Habis itu nggak tahu kenapa matanya tuh tertuju sama satu kamar yang dimana pintunya tuh rapet. Akhirnya dia ke sana, pas dibuka ada kasurnya tuh bagus banget menurut dia, dan dia tuh kayak mikir kayaknya kalau misal aku tidur di sini kayaknya nyaman banget gitu loh ya, gimana ukir-ukiran terus elegan juga, warnanya putih gimana gitu. Habis itu kalau nggak salah dia tuh keluar lagi, terus dengar ada salah satu ruangan yang kayak apa ya, pengen dibuka tapi nggak bisa gitu loh. Kekunci. Gimana ya, nggak kunci, kayak pengen dibuka tapi nggak kebuka ya gitulah, pokoknya nggak kunci kan. Habis itu dia mau dia bisa kebuka, dia bisa sendiri ngebuka. Terus ada sosok pria, pas sini ini kayak sopan-sopan aja kan, dia nyapa, punten pak. Terus pas orangnya balik badan, ternyata orangnya tuh satu bola matanya tuh keluar. Terus sininya tuh teriak kenceng banget. Habis itu dia kebangun, dia udah dipeluk sama suaminya kayak kamu kenapa gitu kan. Terus pokoknya sininya tuh nangis, dia cerita dia mimpi apa, dia cerita. Setelah itu sama si Arman nenangin istrinya ini kan, terus tidur. Habis itu setelah beberapa hari si Nia ini mimpi terus, mimpinya sama kayak itu tadi. Dia jadi mulai kayak bisa mainin lagu anak-anak di piano itu, gara-gara ya keseringan mimpi itu, dan bisa dia pencet-pencet juga pianonya. Terus dan kalau misalnya mau bangun, dia ketemu sama orang itu tadi yang bola matanya keluar. Habis itu kan kayak si Nia ini kayak udah takut banget. Akhirnya si suaminya cerita ke temennya, istriku gini. Terus si temennya ini namanya Bagus kalau nggak salah ya. Si Bagus ini nanya, sejak kapan istrimu gitu? Si Arman jawab, sejak pindah gitu kan. Nah si Bagus itu berteori konspirasi kalau misal si istrinya ini kayak si istrinya Arman ini kayak nggak nyaman di rumah itu, atau ada sesuatu yang nggak nyaman ada Arman sama Nia di rumah itu. Jadi sama Bagus disarankan buat pindah rumah aja. Sama Bagus dicariin rumah. Nah Bagus sama Arman itu kayak
nge-review rumahnya gitulah. Pokoknya si Arman ini dituju ke rumah suatu komplek. Rumahnya itu nomor 13. Terus si Bagus ini cerita kalau rumah nomor 13-nya tuh terkenal angker. Katanya si yang biasa ngerawat taman namanya Mang Oli. Katanya Mang Oli ini pernah melihat beberapa kali atau sering gitu sesosok perempuan gitu. Nggak tahu ngapain. Pokoknya ngeliat lah gitu. Terus si Arman diprotes kan. Kamu ini udah tahu aku nyari rumah kok malah diceritain yang begitu-begitu. Terus si Bagus nih jawab, ya daripada nanti kamu komplain, ya udah kan aku cerita yang beneran. Terus ya udah kan si Armani ngajak istrinya di perjalanan itu, sininya tuh kayak diem aja, ditanya juga jawabnya seadanya, nggak tahu kenapa. Pas sudah nyampe di rumah itu, sininya bilang, loh ini kan rumah yang ada di mimpiku. Jadi plotnya plot twist banget gitu. Terus pas Mang Oli keluar, pas Mang Oli kayak naruh minum buat mereka gitu, Sinia juga kayak gini-giniin suaminya gitu kan. Terus jawab, ini tuh orang yang ada di mimpiku juga. Jadi yang matanya keluar tuh ya Mang Oli itu. Terus di endingnya itu Mang Oli tuh kayak cuman senyum aja gitu ke Sinia. Senyumnya katanya sih sambil matanya membelah, terus senyum menyeringai sih. Terus gitu, terus udah deh endingnya sampai situ. Intinya apa tuh namanya yang jadi hantu di dalam mimpi Sinia itu Ya Mang Oli itu mungkin karena di halaman selanjutnya aku nggak baca apa-apa lagi sih, karena endingnya udah menyeringai itu. sumpah sih serem banget. Apalagi ditaruh berhari-hari, tiap hari begitu, tiap hari lah semenjak mimpi pertama terus sampai beli rumah lagi. Padahal apa tuh namanya rumahnya udah nggak angker, yang awalnya pindah itu ya nggak angker, disuruh pindah lagi Iya, rumahnya malah yang lebih angker. Walaupun rumahnya bagus dan galangnya emas juga, dan dia hafal loh galangnya tuh, galang yang di mimpi dia tuh emas, dan di situ juga emas. Jadi Ceritanya serem banget sih jujur. ya kan? Aku kemarin baca itu tuh pas bagian mata si sosok pria ini keluar itu, aku mau minum obat kan, jadi kayak nggak jadi gara-gara aku baca adegan ini, jadi nggak jadi minum obat, tidur aja gitu. Udah nggak buat minum obat. Iya, nggak mau minum obat gara-gara takut tadi. Cobain aja, terus balik badan, terus ternyata matanya udah keluar aja. Apalagi pas cuci muka. Iya, terus pas cuci muka buka, terus wah serem sih. Soalnya pas aku cuci muka tuh kan kalau mata kalau kena sabun tuh perih ya. Iya. Aku tuh berusaha nahan perih. Saking takutnya. Iya, aku tiap kali keramas aku nggak mau mataku ketutup karena aku takutnya ada setan. Iya. Jadi ya udah, itu tadi ceritanya teman-teman. Jadi itu tadi guys cerita yang udah kita ceritain, cuman 2, karena kalau misal kita baca semua nanti kalian nggak bakal dapat kesempatan buat baca sendiri. Bukunya seru loh guys, nggak cuma 1-2 cerita, Cuma banyak banget. iya banyak banget. Lebih dari 10 kalau nggak salah. Bahkan lebih dari 10, bahkan lebih dari 20, karena itu kayak bukunya gak lumayan tebal sih, cuman banyak aja. Dan kalau misal kalian mau cerita atau berbagi pengalaman horor yang kalian punya, kalian bisa isi di link yang ada di bawah, yang di bawah ini ya. Dan cerita yang paling menarik, paling serem, paling gong, paling plot twist, paling wow, bakal diceritain di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau podcast kayak kita berdua, kalian bisa ikut di Fastavalia LBC di MCC. Acaranya itu seru banget. Ya karena kalau misalnya nggak datang tuh rugi banget, karena itu termasuk hoki setahun sekali, hoki 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau seumur hidup sekali. Jadi kalian datang jangan lupa biar meriah, makin meriah acaranya. Di Fastavalia ini juga ada pamerannya seru banget kok. Ya, Nggak bikin bosan. buat Atau enggak kalian bisa ikut lomba Fastavalia ini. Jadi itu tadi yang kita bahas ini. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bagus ini cerita kalau bentar. Pokoknya si kamu kenapa gitu sih? Ya lanjut dong, lanjut. Ini serius ini. Tapi kamu gitu. Ya oke. Ya, ekspresinya biasa ya. Ya lanjut. Habis itu
Bentar. Ambil nafas tuh. Apa sih? Oh gitu? Ya apa?